buku-buku yang diletakkan dalam rak 5 diterbitkan oleh penerbit A. Kemudian buku-buku yang diletakkan di rak 5 harganya murah. Dan ternyata tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Simpulan yang tepat gimana nih? Ini bisa langsung aja ya. Kita tulis gini. Rak 5. Misalnya. Rak 5 itu apa aja yang ada di rak 5? Penerbit A, buku penerbit A ya. Kakak tulis gini aja. Penerbit A, kemudian buku-buku yang diletakkan di rak 5 harganya murah. Berarti harga murah. Kemudian tidak ada satupun buku matematika. Berarti tidak ada buku matematika. Tekan ya. Nah, berarti simpulannya apa dong? Kalau di simpulan yang tepat tentang penerbit A ya. Di rak 5 itu buku-buku dari penerbit A. Dan di rak 5, harga bukunya juga murah di rak 5. Dan tidak ada buku matematika di rak 5. Berarti simpulan yang tepat tentang penerbit A gimana? Yang pertama katanya tidak menerbitkan buku murah. Ternyata enggak ya, karena kan ternyata di rak 5 kan buku yang murah ya, dan itu diterbitkan sama penerbit A. Katanya kita lihat ya. Kita simpan dulu ya, jawabannya Austria katanya Oke, lanjut lagi. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Kita simpan dulu. Kemudian menerbitkan buku yang tidak murah. Menerbitkan buku yang tidak murah. Nah, ternyata dua pernyataan ini itu tuh tidak mengambil pernyataan secara keseluruhan. Kan kalau misalnya kita nyimpulin kan berarti keseluruhannya ya. Nah ini kan cuman menyangkut tentang murah atau tidaknya. Dia tidak ngebahas tentang buku matematika. Nah kita lihat yang delta. Menerbitkan buku matematika yang murah. Tapi ternyata kalau misalnya buku matematikanya murah, berarti dia akan ada di rak 5. Gitu kan? Berarti ini salah, karena dia nggak ada di rak 5. Sementara menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Nah, ini yang benar ya, karena dia menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Karena kalau misalnya dia menerbitkan buku matematika yang murah, berarti bukunya akan ada di rak 5. Berarti jawaban yang benar di opsi E. Sampai di sini aman? Aman deh, aman. Oke, sip. Kita coba lanjut ya. Nah, nomor 11. Jika Adi rajin berlatih, maka ia bisa mengayuh sepeda jarak jauh. Ini bisa ya. Oke. Bila Adi sudah bisa mengayuh sepeda untuk jarak jauh, Adinya bisa menang balap sepeda. Ternyata hari ini Adi bisa mengayuh sepeda untuk jarak jauh. Maka kesimpulannya gimana? Berarti di sini ada 3 premis lagi. Itu ya. Ada 3 premis. Premis satunya, jika Adi rajin berlatih, ini P, kemudian bisa mengayuh sepeda jarak jauh gitu ya, ini Q. Berarti jika P, maka Q. Kemudian, bila Adi sudah bisa mengayuh sepeda jarak jauh, maka dia bisa menang balap sepeda. Berarti jika Q, nah ini, Adi bisa menang balap sepeda, ini sebut saja R. Berarti jika Q, maka R. Kata Raffi jawabannya Charlie. Kita simpan dulu. Kata satu lagi. Ya. Udah 2 nih yang jawab katanya Charlie. Yang lain ada pendapat lain?
Kita lihat lagi. Premis ketiga, hari ini Adi bisa mengayuh sepeda untuk jarak jauh. Tadi yang mengayuh sepeda jarak jauh apa tuh? Ki ya. Berarti ini juga Ki. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R gitu ya. Jika rajin berlatih maka maka menang balap sepeda. Berarti kuncinya rajin berlatih sama menang balap sepeda. Rajin berlatih dan menang, gitu kan? Kalau kita lihat, Adi rajin berlatih mengayuh sepeda. Ini berarti cuman pernyataan P-nya aja nih. Ini P aja. Adi menyukai balap sepeda. Ini nggak nyambung ya. Kemudian Adi menang balap sepeda. Ini R-nya, gitu kan? Adi berlatih untuk menang. Nah, ini ada P-nya, ada R-nya. Kemudian Adi mengikuti lomba balap sepeda. Ya, nggak ada di ini ya, di premis-premisnya tadi. Nah, berarti ya jawabannya delta ya. Adi berlatih sepeda untuk menang. Jadi ada P-nya, ada R-nya. Gitu. Sampai di sini aman? Kalau aman kita bisa lanjut lagi. Oke, aman. Oke, sip. Thank you Usria dan Kurnia. Kita lanjut ya nomor 11 nih. Katanya jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai fisika. Fisika tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang. Nah, premis ketiganya, jika iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Berarti ada 3 premis. 1, premis 2, premis 3. Nah, boleh ya kalau misalnya mau dicoba dikerjakan dulu sama teman-teman semua. Nomor 13. Soal jika penguasaan matematika rendah, berarti kan penguasaan matematika rendah, maka sulit menguasai fisika. Berarti ini P, ini Q. Kan? Kalau misalnya udah nemu jawabannya duluan, langsung ini aja ya, bisa chat aja. Atau open mic. Nah, berarti premis 1 adalah jika P, maka Q. Kita simpan itu, kemudian premis kedua, fisika tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang. Nah, tadi Q-nya kan fisika sulit dikuasai. Berarti kalau fisika tidak sulit dikuasai, ini negasi dari Q. Ya. Q itu fisika sulit dikuasai. Nah, berarti negasi Q atau iptek tidak berkembang. Ini sebut saja R, berarti tidak Q atau R. Bentuk ekivalennya adalah jika Q, maka R. Kemudian, jika iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Iptek tidak berkembang itu adalah R. Berarti jika R, maka ini ya, negara akan semakin tertinggal. Ini sebut saja S. Berarti jika R, maka S. Katanya A. Oke, kita simpan dulu ya. A juga udah 2 nih. Terus Ria juga bilang A. Nah, kita lihat kesimpulannya berarti Q-nya coret-coret R juga ya. Kan ini. R ini kemudian sama ini. Berarti jika P, maka S. Berarti jika penguasaan P tadi, jika penguasaan matematika rendah, maka negara semakin tertinggal. Berarti benar ya jawabannya di A. Ini langsung, sorry ya. Oke, berarti di sini langsung aja ya, kita nggak perlu buat bentuk ekivalennya lagi ya. Oke, berarti
KP maka S. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak teh. Mana ya? Sorry di sini tiba-tiba berisik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba deh sama adik-adik dulu di sini. Ini kita udah nggak bicara tentang pengambilan kesimpulan kan? Pengambilan kesimpulan ya tetap ya, tapi maksudnya udah nggak kayak tadi. Jadi setiap pembelian 4 celana itu gratis 1 kaos. Setiap pembelian 12 kaos gratis 1 celana. Nah ternyata Lunar itu membeli 10 celana dan 25 kaos. Berarti kesimpulannya apa? Sorry ya tadi ada gangguan sedikit. Nah gimana? Ada yang ketemu nomor 17? Dia beli 10 celana dan 25 kaos. 25 kaos. Berarti total yang didapatkan sama Lunar tuh berapa? Setiap beli 4 celana itu gratis 1 kaos. Kayaknya katanya. Oke. Oke, Oke. Sip. Pada jawab A ya. Sepakat semua? Kita lihat ya. Kan 4 celana, tiap 4 celana dia gratis 1 kaos. 10 celana itu berarti kita tulis gini aja. 4 celana ya. 4 tambah 4 tambah 2, ini 10 ya. Nah, tiap 4 celana, ini 1 kaos. Ini juga 1 kaos. Oke, terus untuk kaosnya, untuk kaosnya dia beli 25. Dan setiap pembelian 12 kaos itu gratis 1 celana. Berarti 12 tambah 12 tambah ini kan udah 24 nih, tambah 1. Nah, 12 kaos itu gratis 1 celana. Ini juga 1 celana. Berarti total celananya 4 tambah 4 tambah 2 ini 10, ditambah ada 2 ya. 10 tambah 2 berarti sama dengan 12. Sedangkan kaosnya ada 25 tambah sini gratisnya ada 2, berarti ada 2 tambah 25, berarti ada 27 kaos. Berarti celana 12 dan kaos 27. Berarti jawabannya benar ya yang opsi A. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Aman? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke. Nah, nomor 18. Semua tamu undangan yang hadir di acara pernikahan Dwi dan Dudi itu wajib pakai masker berwarna putih. Doni itu salah satu tamu undangan di pernikahan Dwi dan Dudi. Tapi Doni tidak menggunakan masker berwarna putih. Nah, simpulannya apa nih? Semua tamu undangan wajib pakai masker warna putih. Coba ya sama teman-teman dulu 2 menit lagi. 2 menit kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Jadi semua tamu undangannya wajib pakai masker putih. Doni itu salah satu tamu undangan, tapi Doni tidak pakai masker warna putih. Ya, semua tamu undangan yang hadir wajib menggunakan masker putih.
Kemudian Doni itu salah satu tamu undangan, tapi Doni tidak pakai masker putih. Berarti kesimpulannya adalah Delta katanya. Ria Vera. Doni adalah salah satu tamu undangan Dwi dan Dudi yang tidak ikut hadir. Kita simpan ya. Kita lihat jawaban yang lain. Yang lain gimana? Dia ngejawab Delta. Satu menit lagi. Mohon maaf kalau ini ya, ada suara-suara di belakang. Nah, ada jawaban lagi? Yang lain? Dari Nazwa, dari Kurnia, MF Kurnia, Raffi, atau Muhammad Afandi? Gimana? Oke, kita coba lihat ya. Udah menit. Semua tamu yang hadir, ingat, semua tamu yang hadir itu wajib pakai masker putih. Masker putih, wajib ya. Nah, Doni itu salah satu tamu undangan, tapi dia tidak pakai masker warna putih. Berarti kita lihat kalau misalnya Doni bukan tamu undangan pernikahan, ini salah ya. Karena ada udah dinyatakan juga kalau Doni itu salah satu tamu undangan. Kemudian beberapa tamu undangan yang hadir tidak menggunakan masker warna putih. Enggak ya, karena udah di state kalau semua wajib masker putih. Kemudian yang C, Doni tidak menjadi tamu undangan karena tidak menggunakan masker putih. Enggak juga, karena katanya Doni itu salah satu tamu undangan. Ini salah. Nah, kalau Delta, Doni itu salah satu tamu undangan yang tidak hadir saat acara. Nah, benar ya. Jadi jawabannya itu yang Delta karena memang Doni salah satu tamu undangan, tapi dia tidak hadir karena dia tidak pakai masker putih. Kalau misalnya dia hadir, dia pasti pakai maskernya warna putih. Oke ya. Berarti aman. Nomor 18 masuk akal, bisa diterima ya. Kalau oke, oke, sip. Thank you ya Usria. Kita lanjut lagi. Nah, katanya kunjungan ke semua negara-negara ASEAN itu tidak memerlukan visa. Visa. Oke, terus, terus. Sebentar. Tes. Sorry ya. Tes, halo. Oke, udah aman. Benar. Oke ya. Halo. Aman ya? Aman teh. Oh ya, sip. Oke. Tadi kepantol Kak. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 19. Kunjungan ke semua negara-negara ASEAN itu tidak memerlukan visa. Premis keduanya, kunjungan ke Belanda untuk pemegang paspor dinas itu tidak memerlukan visa juga. Jadi, kesimpulannya katanya negara Belanda dapat menjadi anggota ASEAN. Nah, penalaran ini yang satu 3 kalimat ini itu tuh apakah sudah betul atau ada salah pada premisnya atau ada salah pada kesimpulannya atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Katanya kunjungan ke semua negara ASEAN itu tidak memerlukan visa.
kunjungan ke ASEAN tidak perlu visa. Tidak perlu visa. Kemudian kunjungan ke Belanda untuk pemegang paspor dinas ya. Berarti kita tulis gini aja. Untuk paspor dinas. Paspor dinas tidak perlu visa. Nah, kata dia kesimpulannya adalah Belanda itu anggota ASEAN. Nah, dari pernyataan ini benar nggak pernyataannya atau ada yang salah atau gimana? Katanya delta, kata Raffi delta, salah pada penarikan kesimpulan. Oke. Yang lain gimana? Muhammad Wildan, iya. Gimana Wildan? Oh, oke. Jadi ya, oke. Nah, kata Raffi itu delta. Kita lihat. Kunjungan ASEAN tidak perlu visa, kunjungan Belanda untuk paspor dinas tidak perlu visa. Belanda anggota ASEAN. Nah, apa yang salah dari ketiga statement ini? Ternyata ada kesalahan pada penarikan kesimpulannya. Kenapa? Karena yang tidak perlu visa itu ke ASEAN. Sedangkan kalau ke Belanda, dia tidak perlu visa, ada syaratnya, yaitu untuk paspor dinas. Jadi nggak semua, sementara ke ASEAN semuanya itu nggak perlu visa. Berarti jawabannya adalah ada kesalahan pada penarikan kesimpulan. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Nah, aman di sini? Oke, aman Kak. Oke, siap. Kita coba lihat. Nah, pertanyaan terakhir nih. Di Jakarta telah banyak dibangun gedung bertingkat. Hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Pak Faisal baru datang ke Jakarta di sebuah hotel. Pak Faisal sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Di Jakarta katanya banyak dibangun gedung bertingkat. Kemudian hotel dan pasar banyak yang bertingkat juga. Pak Faisal nih baru datang nih ke Jakarta dan dia tinggal di hotel. Terus Pak Faisal sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Jadi kesimpulannya adalah, coba sama kalian, A katanya Pak Faisal menginap di hotel yang bertingkat, kata Raffi A. A atau C, kata Usria. Antara A atau C. Nah, yang lain? Thank you ya Raffi sama Usria. Nah, kata Avandi juga A. Wah, banyak yang pilih A nih. Nah, yang lain lagi? Muhammad Avandi A. Pak Faisal menginap di hotel yang bertingkat. Oke. Ada jawaban lain? Sepakat semua ah? Oke ya. Jadi jawabannya adalah, nah kita lihat kalau misalnya tidak ada hotel yang bertingkat, ini salah ya karena udah tidak sesuai sama statementnya. Kemudian di Jakarta banyak hotel yang bertingkat, iya betul, tapi tidak mencakup ini ya, belum mencakup semua pernyataan. Jadi tidak nge-cover semua pernyataannya. Oke, berarti yang C bukan ya, berarti tadi Usria bilang antara A atau C, berarti Usria sepakat A nih. Kita lihat
Delta, Pak Faisal sedang memikirkan tempat untuk menginap. Sementara katanya Pak Faisal itu tinggal di hotel, berarti udah dapat tempat menginap. Dan mungkin Pak Faisal menginap di hotel yang tidak bertingkat. Nah, antara A sama ini eh itu kan katanya Pak Faisal, ya udah Pak Faisal tuh menginap di hotel yang bertingkat. Kalau Pak Faisal mungkin nginapnya di hotel yang tidak bertingkat. Nah, yang lain pada sepakat nih jawabnya A. Tapi tau gak sih jawabannya itu kita lihat. Kan Pak Faisal tuh udah tinggal di hotel. Tapi Pak Faisal merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Berarti kalau misalnya kita mau ngambil kesimpulannya, berarti mungkin saja Pak Faisal itu nginapnya di hotel yang tidak bertingkat, ya kan? Karena dia merencanakan untuk melihat dari dekat gedung yang bertingkat. Jadi bisa jadi mungkin, jadi ya, mungkin Pak Faisal menginap di hotel yang tidak bertingkat. Kata Osria, oh iya ding. Nah, yang lain gimana? Iya, betul. Oke, yang lain ada tanggapan? Aman? Sepakat semua? Bisa diterima? Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan, udah ya kita udah ngebahas soal-soalnya. Kakak bisa balikin ke kasunya, tapi kakak ada beberapa ini ding, ada beberapa em, pertanyaan. Satu, gajah terbang dengan apa? Yang kedua, em, apa ya yang kedua? Minuman apa yang soleha? Gak bisa terbang kata Raffi. Masa? Oke, gajah terbang dengan apa? Minuman apa yang soleha? Dengan halunya. Oke, ayo gajah terbang. Oke, terbang dengan kebohongannya. Oke. Nah, ini bentar ya ada yang nanya, boleh lihat materi sebelum pembahasan soal. Oh ya, nanti ini tuh kakak bakalan kirim file PDF-nya ya. Nanti akan di-share ke kalian juga. Jadi PPT ini juga akan di-share. Oke ya. Oke, yang kedua katanya Nutrisari. Bener ya, jadi minuman yang soleha itu Nutrisari. Tapi gajah terbang dengan apa, yo? Dengan kebohongan. Jadi, gajah terbang dengan, ayo, satu lagi deh yang jawab. Apa gimana? Iya, jadi gajah terbang dengan susah payah. Bener ya, Raffi katanya. Oke, nah kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kakak bisa balikin ke Kasunya. Makasih banyak atas kehadirannya semua. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan PTS berikutnya. Sehat selalu. Kakak balikin ke Kasunya. Oke, baik Kak Dila ya. Makasih banyak. Suara saya? Ya, teman-teman? dengar. Ya, gajah terbang dengan susah. Kirain dengan izinnya ya. Ternyata gajah terbang dengan susah ya. Ya, susah ya nggak akan bisa terbang ya. Iya, Dan minuman yang solehah, Nutrisari katanya ya. Saya kira cuma bapak-bapak doang ini yang suka joke kayak gitu ya. Juga ada ibu-ibu yang joke gitu ya, itu selingan ya. Terima kasih Kadila ya teman-teman juga semua nih yang udah berpartisipasi ya. Ada yang tadi menjawab ya, mencoba menjawab, ada yang mungkin menjawab dalam hati, menjawab dalam tulisannya, potretan masing-masing di rumahnya masing-masing. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat ya pertemuan kita hari ini. Dan untuk teman-teman semua, setiap kita ada pembahasan TPS ya,
kita akan upload di YouTube kita ya, di YouTube di channel Tridaya Online. Silahkan di search aja Tridaya Online, nanti di sana ada pembahasan TPS yang setiap pekan kita gulirkan ini, itu ada rekaman YouTube-nya. Jadi untuk pekan-pekan yang lalu barangkali ada yang belum mengikuti, itu bukan boleh ya, diundang nih untuk melihat lagi, untuk belajar mandiri di sana ya, di channel Tridaya Online. Selain pembahasan TPS juga ada pembahasan lain, materi-materi pelajaran dan lainnya ya. Udah kami buatkan kayak folder lah, playlist gitu ya. Jadi ada bahasan materi, ada bahasan TPS, ada kelas 10 matematika, fisika dan kimia dan sebagainya ya. Jadi boleh dilihat nih teman-teman semua, untuk yang belajar mandiri silahkan join di sana. Untuk hari ini terima kasih banyak Adila ya, ilmu yang bermanfaat ya. Saya baru tahu bahwa gajah terbang dengan susah ya. Semoga ini bisa menjadi awal kita ya buat persiapan nanti di UTBK. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan nggak teman-teman nih? Barangkali ada yang masih penasaran ingin nanya, satu lagi deh kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Oke, kalau nggak ada, sebentar lagi juga udah waktu lohor, udah waktu zuhur ya. Makasih banyak nih udah ada dari Tasik, dari mana-mana udah join. Insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Semoga semua kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan, kemudahan untuk segala aktivitas kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.